Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat tanggal 21 November 2025 dalam masa biasa yang ke-33. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Peran Maria dipersembahkan kepada Allah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta kasih, Engkau telah menerima persembahan hidup Santa Peran Maria yang kami peringati hari ini. Semoga berkat pertolongan doanya dan kekuatan rahmat-Mu, kami tekun mengabdi kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 45 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah, maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta semua orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Peran Maria dipersembahkan kepada Allah. Perayaan ini mengingatkan kita pada tradisi bahwa Maria kecil sejak masa kanak-kanaknya dipersembahkan oleh orang tuanya, Santo Yoakim dan Santa Ana di Bait Allah di Yerusalem, sebagai tanda penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Peristiwa ini adalah lambang bahwa seluruh hidup Maria diarahkan kepada Allah. Ia adalah Bait Allah yang murni, tempat tinggal Sang Sabda yang akan menjadi manusia. Maka sabda Tuhan hari ini menampilkan Yesus mengusir para pedagang dari Bait Allah dengan bersabda, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dua gambaran ini, Yesus memurnikan Bait Allah dan Maria yang dipersembahkan kepada Allah, mengajak kita untuk merenungkan hal yang sama. Apakah hati kita masih menjadi rumah doa bagi Allah, atau telah berubah menjadi pasar yang penuh dengan kesibukan duniawi? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi orang Yahudi, Bait Allah di Yerusalem adalah tempat yang paling suci, simbol kehadiran Allah di tengah umatnya. Namun ketika Yesus masuk ke dalamnya, ia menemukan keramaian, perdagangan, dan kepentingan pribadi. Tempat yang seharusnya penuh doa berubah menjadi arena keuntungan. Tindakan Yesus mengusir para pedagang
bukan karena ia menolak aktivitas ekonomi, melainkan karena ia menolak pencemaran terhadap kesucian tempat Allah. Pesan Tuhan sangat jelas. Hati manusia pun adalah bait Allah yang sejati. Ketika hati dipenuhi dengan keserakahan, kebencian, iri hati, atau kesombongan, kita juga sedang menodai bait suci Allah itu. Karena kata-kata dari Rasul Paulus sendiri yang mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah?" Maka apa yang dilakukan Yesus di bait Allah juga perlu terjadi dalam diri kita. Tuhan ingin membersihkan hati kita dari segala yang menghalangi doa, kasih, dan damai. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita juga memperingati peringatan wajib Santa Peran Maria dipersembahkan kepada Allah. Sejak kecil Maria dipersembahkan kepada Tuhan. Seluruh hidupnya adalah ya kepada Allah, dan tanpa pamrih, tanpa syarat. Ia tidak hanya dipersembahkan secara lahiriah, tetapi hatinya sepenuhnya dipersembahkan kepada Allah. Ketika malaikat Gabriel datang dan berkata, "Salam penuh rahmat," Maria menjawab dengan kesetiaan, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Dengan jawaban itu, Maria menjadi bait Allah yang sejati, tempat tinggal Sang Sabda yang akan menjelma menjadi manusia. Di dalam rahimnya, Allah hadir secara nyata. Dalam dirinya, surga dan bumi berjumpa. Kalau bait Allah di Yerusalem menjadi tempat doa yang bisa ternoda, maka Maria menjadi bait yang tak bernoda, tempat Allah berdiam selamanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui baptisan dan Ekaristi, kita pun dijadikan bait Allah yang hidup. Allah tidak lagi berdiam di gedung batu, melainkan di hati yang terbuka baginya. Namun sekarang timbul pertanyaan, seberapa sering kita membiarkan pedagang-pedagang dalam tanda kutip, pedagang-pedagang duniawi masuk ke dalam bait suci hati kita? Para pedagang bisa berupa kesibukan yang menggeser waktu doa, ambisi yang menyingkirkan kasih, dosa yang menutup hati terhadap rahmat. Yesus ingin masuk ke hati kita bukan untuk menghukum, melainkan untuk memurnikan. Ia ingin mengusir segala yang tidak suci, agar hati kita kembali menjadi rumah doa, tempat damai dan sumber kasih. Maria memberi teladan bagaimana melakukannya. Ia menyimpan sabda dalam hati, bukan gosip atau amarah. Ia mendengarkan dalam keheningan, bukan dalam kebisingan. Ia melayani dalam kerendahan, bukan dalam mencari pujian. Dengan mengikuti teladan Maria, kita pun dapat menjadi rumah doa bagi dunia yang haus akan kedamaian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari kita tiru teladan Bunda Maria yang selalu menjadikan seluruh hidup, hati, dirinya sebagai bait Allah yang kudus. Dan dengan demikian kita akan menjadi putra-putri Maria yang sejati, murid-murid Yesus yang sejati, yang pada akhirnya akan mampu untuk melaksanakan segala apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.